Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Subuh Akbar di bulan Ramadan ini, yang pamoga-moga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ketua DKM beserta jajarannya, semoga senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah untuk tetap diberikan kesabaran di dalam menunaikan amanah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus Baitullah ini, untuk mengurus masjid ini sebagai rumah Allah dan tempat kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bersujud di tempat ini merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Mudah-mudahan sujud kita pada setiap kesempatan termasuk subuh ini senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu saja rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah yang Maha Ghafur, yang tidak pernah bosan-bosannya sebagai asy-syakur. Allah itu zat yang Maha bersyukur, memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan Ramadan ini kita diizinkan untuk duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi. Alhamdulillah, ini merupakan karunia yang sangat besar, Pak. Bagi saya terutama, bisa duduk kembali bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid yang mulia ini. Bagi saya ini merupakan kenikmatan dan karunia yang besar. Setelah mengalami peristiwa yang terjadi pada diri saya, tetapi saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang telah mendoakan saya secara pribadi, sehingga atas kehendak dan izin Allah bisa duduk bersama kembali di tempat ini. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan seperti ini saya ingin memanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya ketika mendapat surat secara pribadi, walaupun saya tidak ikut rapat, tidak diundang oleh Pak Ketua DKM, karena tahu saya kondisi waktu itu sedang sakit, tapi ditodong mendapatkan surat. Ketika mendapatkan surat itu, saya tidak melihat yang menandatangani. Saya tidak melihat siapa yang menandatangani, Haji Baharudin MPD, enggak. Yang saya lihat adalah Allah Subhanahu wa taala menugaskan saya untuk datang ke sini. Itu yang saya lihat, Pak. Bukan karena Ketua DKM, bukan. Ya, kalau karena Ketua DKM saya bisa nolak. Enggak, mohon maaf. Tetapi ketika surat itu datang, berarti Allah menganahkan kepada saya, dan saya berkeyakinan Allah akan berikan kemampuan dan kesehatan kepada saya untuk hadir. Amin. Sebab bila tidak, maka tidak akan datang surat itu, Pak. Wasilahnya Ketua DKM, berarti Allah menggerakkan hati Ketua DKM tanpa sepengetahuan dan izin saya, menugaskan untuk isi pengajian. Mestinya izin dulu, nanya dulu. Enggak, main todong aja. Berarti yakin ya. Allah menggerakkan hati dia. Yang menggerakkan hati dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lihat tuh Allah, bukan Ketua DKM-nya gitu ya.
Jadi Bapak Ibu, apabila ada kekeliruan, kesalahan pada kita semua, termasuk pada ketua DKM, itu jangan dilihat ketua DKM-nya. Ada hikmah di balik itu semua. Begitu juga setiap kebaikan yang kita lakukan. Sesungguhnya lah Allah yang menggerakkan hati dan diri kita untuk melakukan kebaikan. Seperti pada hari ini, pada subuh ini, kita duduk bersama di sini, berarti Allah menghendaki kita untuk duduk bersama. Allah lah yang berkehendak. Berarti insya Allah Allah ridha kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai pesan awal di bulan Ramadan ini dalam suasana yang khidmat, yang insya Allah keberkahannya melebihi dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Amin. Termasuk ketika kita tolabul ilmi, ini fadilah, keutamaan dan pahala serta keistimewaan yang melebihi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya seminggu sekali ya, setiap hari Minggu untuk kajian akbar. Insya Allah Bapak Ibu, ada ibunya ya? Ada, ya saya sapa juga walaupun nggak kelihatan, saya sapa ibu-ibunya ya. Ya, biar nyambung batinnya antara yang memberikan materi dengan yang menerima materi. Masih belum punya. Kenapa? Masih berdengung. Masih berdengung ya, silakan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tahun yang lalu, kita akan membicarakan tentang zakat. Tetapi kita melompat materinya kepada materi tata cara pemberian zakat. Dan saya berusaha Bapak Ibu, walaupun materinya tentang zakat, saya berusaha mengambil referensi yang beda-beda. Tahun yang lalu referensi kitabnya beda, tahun yang kemarinnya juga beda, dan sekarang juga kita coba beda. Nah, ini untuk menambah hazanah pemikiran kita, hazanah pengetahuan kita ya, di dalam memahami tentang zakat. Karena ternyata di dalam persoalan zakat ini, di dalam masing-masing kitab itu beda-beda narasinya atau redaksinya Pak. Redaksinya beda-beda. Walaupun inti persoalannya hampir sama, tetapi redaksinya beda-beda. Inilah yang menarik di dalam kitab fikih gitu. Makanya jangan heran kalau dalam urusan fikih itu sering ada terjadi sedikit perbedaan. Saya katakan sedikit, nggak banyak. Hal yang pokoknya sama. Jangan heran Pak. Karena referensinya beda-beda, kemudian ulama-ulama mujtahid yang mengarang kitab juga yang terdahulu juga berbeda-beda satu sama lain. Jangan heran, tetapi itu menjadikan kekayaan hazanah, keilmuan, dan sekaligus sebagai hikmah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan itu, dengan perbedaan tersebut ya. Sehingga kita mendapatkan keluasan dan keleluasaan di dalam menjalankan perintah Allah dan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kaku jadinya. Bayangkan kalau misalkan kaku dalam urusan fikih, sigag banget ya. Artinya sulit banget. Contohnya masalah batal wudhu aja. Kalau kita menganut paham Imam Syafi'i saja, dengan perempuan atau dengan istri batal. Giliran berada di Mekah, repot banget. Karena ketika tawaf tuh selalu bersentuhan dengan perempuan. Batal lagi, wudhu lagi, nggak selesai-selesai itu tawaf gitu. Oleh karena itu dengan menganut imam mazhab yang lain, tidak membatalkan bersentuhan. Aula mastumun nisa di situ dimaknai bahwa bukan bersentuhan tetapi bersetubuh dengan istri. Nah, jadi perbedaan pendapat ini biasa. Oleh karena itu kita coba untuk bab zakat ini juga kita mengambil referensi dari yang lain untuk bahan masukan bagi kita ya, berdasarkan karena para ulama mujtahid ini menyusun hukum fikih itu berdasarkan itu adalah kebiasaan-kebiasaan di tempat di mana dia berada. Makanya jangan heran kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan itu. Imam Syafi'i saja ada yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ketika berada di suatu tempat di Irak mengadakan fatwa, tapi ketika di Mesir fatwanya lain lagi karena Irak dengan Mesir itu kondisi masyarakat yang berbeda. Timbullah fikih qaul qadim dan qaul jadid gitu. Jadi Imam Syafi'i sendiri ada dua qaul di situ. Ya, apalagi imam-imam mazhab yang lain gitu. Tetapi hikmahnya luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan muamalah tentunya dengan luas dan bijaksana ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ada zakah. Jadi pasal ini membicarakan tentang menunaikan zakat ya. Menunaikan zakat. Bagaimana tata cara menunaikan zakat? Karena ada beberapa yang tentunya mungkin bersesuaian juga dengan kehidupan kita di lingkungan masyarakat kita.
Yajibu adauha ay zakati, diwajibkan menunaikannya yaitu zakat. Wa in kana alaihi dainun mustaghraqun halu lillahi aw li adamiyyin. Fala yamna'u dainu wujubu zakati fil azhar. Jadi kewajiban menunaikan zakat ini, wa in kana alaihi dainun, walaupun muzaki ini memiliki hutang. Jadi seseorang yang memiliki hutang itu tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Karena zakat juga wajib. Hutang wajib dibayar, zakat juga wajib dibayar. Fardu ketika telah sampai nisab dan haulnya. Jadi kewajiban menunaikan zakat itu tidak menggugurkan ya, seseorang walaupun orang itu memiliki hutang. Hutang kepada siapa? Mustaghraqun halun lillahi aw li adamiyyin. Walaupun itu hutang kepada Allah dan kepada manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, hutang itu bukan hanya kepada manusia ternyata. Ada juga yang hutang kepada Allah. Nih mohon diingat, hutang kepada Allah lebih berat. Kalau hutang kepada manusia kita sudah kenal lah biasa. Hutang uang, hutang beras gitu kan. Hutang singkong atau apa aja lah. Ya. Atau hutang mobil, hutang motor ya. Itu hutang. Tapi kepada Allah juga ada hutang. Apa Pak Ibu? Hutang kepada Allah. Apa yang berbentuk apa hutang kepada Allah? Nazar. Hati-hati itu. Nazar itu adalah hutang, wajib dibayar. Kalau nggak dibayar berdosa. Oleh karena itu hati-hatilah ketika kita bernazar. Contohnya Bapak Ibu misalkan, ya Allah saya bernazar kalau saya sembuh, saya akan nyembelih kambing umpama. Sembuh dari sakit saya akan bernazar. Diucapkan kata nazar tapi ya Allah saya bernazar jika saya sembuh saya akan menyembelih 1 ekor kambing umpama begitu. Dilala Allah sembuhkan, qadarullah Allah sembuhkan, maka wajib setelah sembuh itu segera, jangan ditunda-tunda, segera nazar itu ditunaikan, nyembelih 1 ekor kambing. Itu namanya hutang kepada Allah. Nah walaupun dia punya nazar seperti itu, tetap ketika sampai nisabnya zakat dan haulnya 1 tahun, wajib ditunaikan zakatnya. Jadi zakat wajib ditunaikan, kemudian nazar juga wajib ditunaikan. Oleh karena itu berhati-hati. Berhati-hati di dalam urusan nazar dan zakat ini. Ya, kenapa? Fauron. Ya. Walau fi ma sobiyun wa bi majnunin bihajatil mustahiqina ilaiha. Ya. Kenapa? Karena harus segera. Jadi di sini dikatakan bahwa menunaikan kewajiban zakat ini harus segera, harus secepatnya, walaupun punya hutang. Berarti zakat dan menunaikan membayar hutang itu harus segera. Lebih-lebih nazar kepada Allah, hutang kepada Allah harus segera, jangan ditunda-tunda. Khawatir lupa Pak, nazar itu. Kemudian yang kedua apa lagi? Hutang kepada Allah, kafarah. Kafarah ini merupakan penebusan atas dosa yang kita lakukan. Contohnya apa perbuatan kafarah? Kalau kita bermesraan dengan istri, berzina istri dengan istri ketika ihram, itu harus kafarah itu. Ya. Begitu juga ketika kita menganggap bahwa istri kita ini seperti ibu kita, itu harus melakukan kafarah. Karena kalau tidak ada kafarah berarti tidak halal istri kita untuk dijimai kembali. Kafarah itu. Nah ini berhati-hati kalau terjadi seperti itu, ini menjadi dosa besar yang nanti akan ditagih di akhirat. Harus segera. Banyak persoalan kehidupan manusia karena lalai dengan urusan tadi, dengan hutang tadi. Termasuk hutang kepada Allah. Setelah diselusur ternyata dia pernah bernadar. Oh pantas hidupnya ruwet melulu. Nah, setelah nadarnya ditunaikan, dipenuhi ya, hutangnya kepada Allah, alhamdulillah hidupnya jadi lebih baik. Nah jadi ketika kita mengalami persoalan kehidupan yang ruwet, nggak ada ujungnya, muter-muter nggak ada ujungnya, gitu lagi nggak ada selesainya, dalam urusan apa saja, segera introspeksi diri, barangkali ada hutang kita kepada Allah maupun kepada manusia. Jadi ini harus segera ditunaikan. Ya. Walaupun zakat itu adalah zakat untuk anak kecil, wabi majnunin, zakat orang gila,
Karena berkaitan dengan hajat atau kebutuhan mustahikin terhadap zakat itu ilaiha. Karena kebutuhan yang berhaknya, yaitu mustahiknya. Makanya zakat ini harus segera ditunaikan. Bila sudah tamakun, artinya tamakun ini sudah memungkinkan. Harta zakatnya ada sebagai muzaki, kemudian mustahiknya juga ada. Itu mesti segera, karena berkaitan dengan hak-hak mustahik. Jadi jangan sampai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu tertunda-tunda kebutuhannya gara-gara orang-orang yang mustahiknya ini berkewajiban zakatnya ngulur-ngulur waktu. Belah bulan Ramadan, nanti ajalah. Ramadan masih 6 bulan. Sementara kebutuhan fakir miskin dan sebagainya itu tidak menunggu 6 bulan. Itulah hikmahnya. Kenapa zakat ini harus segera ditunaikan? Oleh karena itu penunaian zakat ini, terutama zakat mal ya. Kalau zakat fitrah memang di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Syawal. Zakat fitrah tidak ada di bulan Rajab, bulan Muharram nggak ada. Zakat fitrah itu adanya di bulan Ramadan. Tetapi zakat mal itu setiap saat ketika sudah sampai nisab dan haulnya, segera tunaikan. Jangan ditunda-tunda, nunggu Ramadan, nanti nunggu Ramadan. Enggak. Justru ada sebagian ulama mengatakan itu haram. Kalau menunda-nunda, segera tunaikan. Supaya apa? Supaya kebutuhan mustahiknya itu segera terpenuhi. Yang 8 asnaf itu, ya, segera terpenuhi. Itu hikmahnya kenapa harus segera ditunaikan. Bitamakuni minal adai, dalam keadaan memungkinkan tamakun untuk ditunaikan. Ya. Memungkinkan, ya. Memungkinkan ditunaikannya zakat itu. Ada kondisi yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tentu saja tidak wajib ya. Ketika sudah memungkinkan maka segera tunaikan zakat itu. Nah, apa saja memungkinkan itu nanti kita akan bahas. Fa in akhara athimun, apabila menunda-nundanya, mengakhir-akhirkannya, ini berdosa. Menunda-nundanya itu. Karena resikonya banyak, Pak. Resikonya banyak, godaannya juga banyak. Contohnya nih ibu-ibu nih, nyimpan emas umpama. Emasnya sudah sampai nisab. Nisabnya itu sekitar 78 gram lah gitu ya. Atau senilai 118 juta rupiah. Itu nisab emas. Punya nih simpanan emas nih, apalagi emas batangan gitu ya. Karena saya dengar di komplek Korem ini, sekitar kita lah, sampai seberang jalan tuh ada yang punya emas batangan. Jangan sembunyi, saya kelihatan, wah siapa yang punya emas nih. Ternyata ada Mas Pardi di situ. Mas Tarto, banyak di komplek Korem ini. Ya, itu lebih daripada ya 78 gram itu nilainya. Mas Radikin ya. Nah, banyak ternyata emas itu. Ya. Nah, bila sudah sampai 1 tahun simpanan itu, ini harus segera. Sudah 1 tahun, kemudian mencapai nisab seharga 118 juta itu atau 78 gram, ya fluktuatif lah sesuai dengan harga emas pada saat itu. Segera tunaikan zakatnya. Sebab bila tidak, nah, yang pertama bisi hilang, yang kedua bisi berkurang, atau kedua pengen dibelanjain gitu kan. Itu. Sudah sampai nisab, belum ditunaikan, nah, kemudian terjadi kerusakan dengan harta zakat itu wajib tetap, Pak. Tidak menggugurkan kewajiban tuh kalau rusak. Kalau diundur-undur. Hati-hati tuh. Kemudian beralasan, wah nggak bisa soalnya ini berkurang nih dari nisab sehingga nggak wajib zakat. Nggak bisa itu. Karena sudah waktunya tadi, sudah tamakun tadi. Kecuali belum tamakun, belum haul, belum 1 tahun. Nah, bolehlah beralasan sehingga tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun, kemudian kita undur-undur 2 bulan, terjadi kerusakan dengan emas itu, sompel atau hilang sebelah, sehingga mengurangi, tetap kewajiban menunaikan zakatnya tetap ada. Tuh, gara-gara mundur kayak gitu tuh. Gara-gara mengakhirkan itu, makanya dikatakan dosa tuh itu. Gitu. Begitu juga misalkan punya ingon-ingon. Ingon-ingon itu apa? Binatang ternak ya. Ada yang ternak sapi, kerbau. Tahu di belakang tuh masih ada nggak tuh ternak kerbau gitu ya? Ternak sapi itu ya. Itu wajib zakat. Bila sudah sampai waktunya wajib zakat, segera tunaikan zakatnya. Sebab kalau diundur-undur ntar kerbaunya mati. Wah, Ustaz, saya sudah tidak nisab lagi nih karena mati. Nggak bisa, kemarin udah nyampe haul sebetulnya.
tetap terus ditunaikan, resiko itu. Jadi tidak menggugurkan kewajibannya gara-gara memundur-mundurkan waktu. Nah itu perlu dipahami nih, supaya kita ngerti bahwa itu menimbulkan perbuatan dosa. Ya, gitu. Apabila mengakhirkan atau memundur-mundurkan kewajiban menunaikan zakat. Nah itu. Ya. Wa yasulu tamakunu bi huduri malin. Ya. Nah apa saja sih yang disebut tamakun ini? Yang dimaksud tamakun ini adalah sesuatu hal yang memungkinkan ditunaikannya zakat. Apa faktor-faktornya? Yang pertama adalah ketika hadirnya mal, harta itu, harta zakat itu. Ada yang dizakati maksudnya gitu ya. Ya kalau nggak ada yang dizakati ya nggak wajib zakat dong tentunya. Artinya telah sampai hartanya ada, emasnya ada, kemudian berasnya yang dizakati ada, hasil panen lah. Setelah panen sekian ton gitu ya. Ada kan berarti beras padinya tuh. Nah, itulah waktunya, maksudnya hadirnya harta itu di situ. Termasuk penghasilan ketika usaha beruntung dan sebagainya lah gitu ya. Nah, hadirnya mal zakat gitu. Kemudian wa huduri mustahiqiha. Adanya mustahik. Jadi ada yang mau menerima zakat. Gitu. Jadi kalau di komplek Korem ini tidak ada mustahiknya, artinya orangnya kaya semua, sehingga nyari mustahik itu nggak ada, gitu, nggak ada. Suatu saat nanti Pak di akhir zaman itu tidak ada mustahik, tidak ada yang pantas menerima zakat suatu saat, karena ketika menjelang kiamat ini diberikan kemakmuran luar biasa, orang tuh mau sedekah mau zakat tuh susah, karena saya nggak mau, saya juga udah banyak duitnya, gitu. Nah, susah mencari orang-orang yang mustahik. Jadi harus ada mustahik. Pertama ada harta zakatnya, yang kedua ada mustahiknya. Nah mustahik itu yang 8 asnaf itu. Tapi sekarang banyak Pak, banyak ya. Yang 8 asnaf itu banyak sekarang, masih banyak, gak kekurangan. Ya, jangan khawatir kalau mustahiknya pasti ada untuk saat sekarang ini. Kemudian wa hululi dainin min naqdin aw ardin tijaratin ma'a qudratin ala istifaihi. Telah hadirnya masa pembayaran hutang. Ya, masa pembayaran hutang baik berbentuk emas maupun yang lain-lainnya lah, maupun berbentuk emas dan perdagangan. Jadi misalkan bapak-bapak ini punya tagihan lah gitu ya, tagihan misalkan 200 juta gitu. Nah ini sudah sampai waktunya tagihan yang nanti akan dibayar oleh si penghutang tuh. Nah itu berarti sudah mulai itu timbul wajib zakat, sudah memungkinkan untuk datangnya zakat. Walaupun duitnya belum nyampe, tuh. Tapi sudah dipastikan orang itu yang berhutang ini akan bayar kepada kita seukuran nisab, maka itu wajib zakat, wajib ditunaikan zakatnya. Ya, itu namanya tamakun. Tamakun. Ma qudratin ala istifaihi, dengan yang memberikan hutang ini punya kemampuan untuk menagih. Jadi bisa dipastikan Pak, dipastikan dia mampu menagih dan bisa dipastikan orang yang berhutang ini bayar utang ke kita. Nah, ini sudah wajib zakat kalau seperti ini. Dipastikan kita punya kemampuan untuk menagih dan dipastikan bahwa yang berhutang kepada kita itu akan membayar kita. Ini tamakun. Ini sudah memungkinkan atau jatuh mungkin untuk bayar zakat. Bayar zakat. Nah itu hal-hal yang ini. Hal-hal yang memungkinkan untuk dibayar zakat. Nah ini barangkali yang belum pernah kita singgung yang ini nih. Makanya dalam masalah urf ini macam-macam dalam kehidupan manusia. Walau asdaqaha nisab naqdhin wa in kana fi dhima'in aw sa'imatin muayyanatin zakatu wujuban idza tamma haulu minal isdaqi. Ya. Walau asdaqaha nisaba naqdin, ada seorang perempuan menerima mahar. Nah, biasanya kan dalam pernikahannya ada mahar Pak.
menerima mahar dari suaminya, ya, menerima mahar dari suaminya. Mana tadi? Menerima mahar dari suaminya berbentuk emas maupun berbentuk hewan ternak umpamanya, untuk ternak. Zakatu wujuban, maka wajib zakatnya. Apabila maharnya ini sesuai dengan nisab. Makanya hati-hati nih yang memberikan mahar kepada istri atau calon istri yang nisab emas. Misalkan memberikan mahar 100 gram. Nah, berarti melebihi nisab tuh. Hati-hati nih, ya. Kita memberi mahar kepada calon istri kita 100 gram, berarti melebihi nisab, Pak. Kemudian oleh si istri ini disimpan, Pak, maharnya tadi. Nisabnya udah sampai kan, 100 gram. Kemudian disimpan, sampailah 1 tahun emas nih, maka saat itu dia wajib bayar zakatnya. Lihat ini. Ini kadang-kadang nggak terpikirkan yang begini harus zakat ini. Ya, atau binatang ternak juga begitu. Misalkan si suaminya karena dia peternak kerbau atau kambing gitu kan, emas 100 gram dan kerbau 5 ekor, dibayar kontan umpama gitu. Emasnya 1 tahun disimpan, kerbaunya juga diternak yang 5 ekor selama 1 tahun, maka emas dan kerbau tadi wajib dizakatin oleh si istri tadi. Si istrinya yang wajib zakat, karena ketika mahar ini disampaikan menjadi hak istri. Nah ini hati-hati, makanya jangan kegayaan nih yang beli mahar. Udah di bawah nisab aja. Ya, ada kan maharnya itu, apalagi zaman sekarang ya. Ada yang miliaran itu mahar. Ya Allah, miliaran. Mobilnya aja Robicon. Begitu juga misalkan mobil, Pak. Kalau mobilnya kemudian diusahakan, direntalkan, maka wajib zakat itu si istrinya itu. Dikasih mahar sama suaminya misalkan 1 mobil Avanza Veloz umpama. Kemudian dirental-rentalkan. Bukan untuk keperluan pribadi, direntalkan. Kan menghasilkan uang. Setelah sampai 1 tahun, sampai nisab, bayar zakat juga tuh. Jadi emasnya bayar zakat, kerbaunya bayar zakat, mobilnya bayar zakat. Nah itu. Hati-hati tuh ya yang seperti itu. Kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak kita sengaja, tidak kita ketahui. Wajib zakatnya itu ya. Jadi banyak Bapak Ibu persoalannya yang kita hadapi atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang terabaikan. Wa syurita lahu ayada zakati syartani. Nah, adapun syaratnya, apa sih syaratnya menunaikan zakat nih? Apa saja syaratnya? Ketika kita mau menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, yaitu syartani, yaitu 2 syarat. Ada 2 syarat, Pak. Ada 2 syarat. Ahaduhuma niyatun biqalbin. Yang pertama adalah niat tentunya. Niat. Karena segala sesuatu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berdasarkan niat. Makanya termasuk dalam zakat ini harus ada niat. Niatnya dengan apa? Biqalbin, dalam hati niat itu. Niat itu dalam hati. Kalau diucapkan itu namanya kaulnya. Jadi bukan di bibir niat itu, tetapi di dalam hati. Jadi kalau dalam bibirnya itu mah lafadz niat namanya. Seperti usoli itu lafadz niat, makanya jangan diributkan. Ini meribut masalah sholat nggak usah pakai usoli gitu kan. Cukup niat dalam hati, betul. Makanya ini perbedaan fikih itu di situ. Ngapain ribut? Betul. Yang melafadzkan usoli juga tahu bahwa niat itu dalam hati. Ya. Yang tidak melafadzkan sudah benar karena niatnya dalam hati. Dan melafalkan usoli ini itu di luar sholat. Karena sholat dimulai dari takbiratul ihram. Usoli ketika takbir atau belum? Belum kan? Sebelum. Jadi belum waktu sholat, nggak masalah. Jadi jangan diributin. Yang usoli bid'ah, ya, itulah gara-gara itu. Itu persoalan fikih yang sebetulnya tidak menimbulkan, tidak perlu dipersoalkan, ya, karena dua-duanya benar. Jadi lafadz niat ini adalah untuk menuntun hati kita di dalam berniat. Niatnya tetap dalam hati. Ya. La nutkin, di sini dikatakan la nutkin, tidak diucapkan. Niat itu dalam hati, tidak diucapkan. La nutkin. Apa seperti kahadza zakatan mali, seperti ucapannya gitu. Ini adalah zakat saya. Itu udah nggak usah.
Ini nanti dalam masalah zakat fitrah juga nggak usah begitulah, tidak harus gitu. Tidak harus. Yang penting sudah niat, sudah. Niat tidak usah pakai bahasa Arab, Pak. Ribet nanti ngapalin bahasa Arab. Dalam hati aja, saya niat zakat fitrah saya. Saya niat zakat fitrah untuk istri saya. Dalam hati, tapi bukan diomongin. Itu aja. Beres tuh. Nggak usah ribet. Ya. Itu. Kayak usolli sunata gitu. Atau usolli fardhu duhri, usolli fardhu subhi gitu. Cukup niat misalkan dalam hati, saya niat sholat subuh 2 rakaat. Makmul. Karena Allah Ta'ala, beres. Niat dalam hati. Jadi ya, ucapan seperti itu. Atau misalkan au shadaqatun mafruḍah. Saya niat sedekah wajib. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan sedekah fardu itu adalah zakat. Tapi kalau sedekah saja itu namanya sedekah tatawu sunnah. Hati-hati, Pak. Jangan salah mengucapkan atau salah niat. Kalau kita meniatkan sedekah fardu, berarti itu maksudnya zakat. Jadi yang disebut sedekah wajib itu adalah zakat. Kalau yang sunnah namanya sedekah saja. Sedekah. Jangan pakai fardu. Ya. Salah ucap, salah yang dimaksud nantinya. Ya. Salah ucap, salah yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Walau kana alaihi zakatun wa syakka fi ikhrajiha. Apabila ada seseorang yang syak di dalam menunaikan zakat atau dia ragu-ragu apakah sudah menunaikan atau belum, fa akhraja syai'an, kemudian dia menunaikan zakat. Wa nawa, dengan berniat, in kana ala syai'un minaz zakati fa hadha anhu. Apabila ketika saya mengeluarkan ini, belum mengeluarkan zakat, maka jadilah zakat itu. Wa illaf tatawu'an, dan apabila tidak maka menjadi sedekah. Nah ini bisa menjadi hujah, bisa menjadi dalil ini bagi orang-orang yang ragu, apa saya sudah zakat apa belum ya gitu. Udah zakat apa belum? Udah zakat belum? Nah, udahlah, tunaikan aja tuh. Daripada enggak ya, tunaikan. Saya niatkan dalam hati mengeluarkan harta ini apabila saya sudah menunaikan zakat, maka jadilah zakat saya. Tetapi apabila saya belum menunaikan zakat, berarti jadilah zakat saya. Apabila sudah pernah menunaikan zakat, maka berjadilah sedekah gitu. Niatkan dalam hati begitu. Nah, ini begitu juga, Pak. Ini menjadi jawaban bagi para pekerja yang dipotong zakatnya oleh pemerintah atau oleh perusahaan. Niatkan aja dalam hati, Pak. Dan tidak usah ijab kabul dengan bendahara. Nih jawabannya di fikih ini nih, Pak Ketua DKM. Ternyata ada jawabannya tuh. Itulah hikmahnya referensi dari berbagai macam kitab tuh. Ya. Jadi niat aja dalam hati. Karena kita sudah tahu, sudahlah. Gitu. Niatkan dalam hati, saya niat zakat dari uang gaji yang dipotong itu. Jadi zakat tuh, Pak, udah. Jadi zakat. Itu kalau belum bayar zakat. Tapi kalau sudah membayar zakat, jadi sedekah. Nggak sia-sia jadi. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kenapa dipotong gaji saya untuk zakat? Nah, nggak usah diperdebatkan. Niatkan aja dalam hati, jadi semuanya itu. Kalau kita belum bayar zakat, jadi zakat. Kalau sudah bayar zakat, jadi sedekah. Beres. Tuh, jalan keluarnya selesai ya. Nah, jadi fleksibel, makanya kalau sudah ada rujukan begitu enak, Pak. Inilah hikmahnya ya, ijtihad para ulama tuh diantaranya itu. Nggak ribet kita, nggak kaku. Jadi segala sesuatu jadi akhirnya. Jadi ibadah, jadi amal. Jadi apapun seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah itu. Wala yuzia 'aniz zakati qat'an i'ta'ul mali lil mustahiqina bila niyatin. Nah, apabila tidak niat, tanpa niat, maka pemberian sesuatu kepada mustahik zakat, kita misalkan ngasih sesuatu harta kepada mustahik, fakir miskin umpama begitu, tetapi tanpa niat, Pak. Tanpa niat zakat, nggak jadi zakat. Tuh, ya. Makanya wajib niat itu. Jadi kalau tidak diniati zakat, maka tidak akan jadi zakat. La muqaranatuha ay niyatin lidaf'i fala yustaratu dzalika. Tuh.
Nah, ini perlu diingat juga bahwa niat itu tidak harus berbarengan dalam hal menunaikan zakat ini. Tidak harus bersamaan dengan penunaiannya. Jadi tidak harus misalkan zakat fitrah nih kepada panitia. Panitia ngumpul di sini nih. Kemudian datang, Pak, saya niat zakat anak dan istri saya. Nggak usah. Cukup dia ketika mau menyerahkan sudah niat. Maka serahkan aja. Nggak masalah. Sah itu seperti itu. Nah, jadi tidak usah berbarengan ketika menyerahkan zakat. Sudah sah ketika kita memisahkan harta zakat, itu sudah sah niat kita. Kemudian dikasihkanlah zakat itu. Karena boleh jadi yang menyerahkan bukan kita langsung. Boleh jadi anak kita yang menyerahkan. Atau teman kita. Hanya disampaikan ini zakat Pak Anu. Sudah. Nah, seperti itu sah, Pak. Ya. Nah, tidak harus terjadi ijab kabul. Bal takfi niyatun qoblal adai, bahkan cukuplah niat itu sebelum ditunaikannya zakat, seperti itu. Wih, kelamaan ya? Atau mau ada pertanyaan dulu? Lanjut atau ada pertanyaan dulu nih? Lanjut dulu ya. Walau qala li ghairihi. Kemudian apabila ada yang berkata li ghairihi kepada seseorang, tasaddaqa bihadza. Tasaddaqa bihadza. Ada seseorang yang berkata kepada orang lain, misalkan saya berkata nih kepada Ustaz Taufik, ya, kepada Ustaz Taufik saya berkata kepada Ustaz Taufik misalkan, ini sedekah saya. Gitu, ini sedekah saya. Nah, begitu ngomongnya ya pertama. Summa nawaz zakata qabla tasadduqatihi bidzalika ajza'uhu aniz zakati. Kemudian tiba-tiba dalam hatinya, tadinya dia ngomong ini sedekah saya. Ini sedekah saya. Tetapi tolong sampaikan, maksudnya ini sedekah saya tolong sampaikan kepada mustahik gitu. Karena Pak Ustaz Taufik ini panitia, ini tolong sampaikan sedekah saya untuk mustahik si Anu misalkan. Fakir ya. Nah, sebelum Ustaz Taufik ini menyampaikan harta zakat itu, saya berubah niat. Nggak jadi sedekah, zakat aja. Ya Allah, saya niatkan tadi harta yang saya serahkan kepada Ustaz Taufik itu adalah zakat saya. Maka jadi sah zakatnya itu, Pak. Bisa berubah. Bisa berubah. Karena berubahnya niat. Dengan catatan hartanya tadi belum diserahkan. Tapi kalau sudah diserahkan, baru niat lagi, nggak sah. Jadinya sedekah. Jadinya sedekah. Tapi ketika ditanya misalkan, udah diserahin belum hartanya? Belum. Oh ya udah. Belum. Niat dalam hati diganti niatnya yang tadinya sedekah menjadi zakat. Maka jadilah sahnya zakatnya itu. Sahlah zakat saya itu. Nah, seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah, waduh, gimana nih? Waduh, saya tadi udah niat sedekah. Ini saya pengen zakat aja tuh. Soalnya zakat saya belum menunaikan zakat. Karena zakat lebih fardu dibandingkan sedekah ya. Gitu. Karena zakat ini fardu, sedekah itu tatawu. Sedekah itu sunnah. Dahulukan yang fardu. Waduh, saya ingat saya belum bayar zakat. Zakat aja lah. Tapi saya sudah terlanjur niat sedekah. Gimana nih? Robah aja niatnya. Yang penting hartanya belum diserahkan kepada mustahik. Tapi kalau hartanya sudah diserahkan kepada mustahik, maka jadinya sedekah. Zakatnya harus ngambil harta lagi yang lain. Nah, itu ini. Ya. Walau qala li akhar, kemudian ada orang yang berkata kepada orang yang lain, ikbid daini min fulan. Ambillah hutangku dari si fulan, umpama. Dia ngomong nih kepada seseorang, ambillah hutangku dari si fulan, wa huwa laka, maka hutang itu akan hutang itu jadi untuk kamu sebagai zakat. Nah, dia ngomong begitu, ya. Jadi misal contohnya begini, saya menghutangkan sesuatu kepada orang, kemudian saya minta kepada orang ini untuk nagihkan, ya, nagihkan. Tolong tagihkan hutang saya di si Anu. Nah, itu apabila sudah dapat, maka itu menjadi zakat saya untuk kamu yang nagih gitu. Mungkin ada yang begitu, Pak. Ini kalau ada yang begitu, hati-hati nih. Nah, seperti itu ngomongnya. Ini dikatakan di sini,
lam yakfi, tidak cukup seperti itu, tidak bisa seperti itu, ya. Hatta yanwi huwa ba'da qabdihi, summa ya'zana lahu fi akhadhiha, sampai uang hutang itu diterima, kemudian baru diserahkan kepada orang ini, gitu. Jadi nggak bisa kalau belum diterima dulu uangnya. Jadi nggak bisa misalkan ambil tuh uang di si Anu, dia berhutang kepada saya, kemudian saya serahkan kepada kamu untuk menjadi zakat saya. Itu tidak cukup seperti itu. Yang benar adalah tolong ambilkan hutang saya dari si Anu. Diambil tuh hutangnya, udah sampai di kita, udah kepegang, baru niat zakat di situ. Niat zakat, nih zakat saya, serahin. Baru sah zakatnya seperti itu. Zakatnya sah seperti itu. Tapi kalau seperti tadi, misalkan belum cukup, ya, tentang niat zakat. Nah itu. Wazaza taukilu kafirin wasobiyin fi aita'ihal muayyan. Boleh mewakilkan, ini kaitannya dengan menyerahkan zakat, Pak. Wajaza boleh, maka boleh taukilu mewakilkan kafirin kepada orang kafir, wasobiyin dan anak-anak fi aita'ihal muayyan, untuk menyerahkan zakat kepada orang yang ditentukan. Jadi misalkan saya mau berzakat nih, ya. Saya sudah niat zakat dan saya sudah menentukan zakat ini diserahkan ke seorang fakir yang bernama Anu. Kemudian saya meminta orang kafir Pak, tolong serahkan zakat Bapak ya ke si Anu. Boleh seperti itu. Atau kepada anak kecil, tolong sampaikan zakat saya kepada si Anu, atau ke anak kita lah yang masih kecil. Nah, tolong sampaikan zakat Bapak, sampaikan ya ini zakat Bapak kepada Ibu Anu, orang miskin. Boleh seperti itu. Bahkan orang kafir juga boleh, Pak, kita suruh seperti itu. Tetapi tidak boleh niatnya. Yang niat kita, anak kecil dan orang kafir itu tidak sah niatnya. Yang niat adalah kita, tapi kalau menyerahkan boleh. Oleh karena itu wayahnya nanti kepada panitia zakat fitrah, kalau ada anak kecil yang menyerahkan zakat orang tuanya ke sini, terima, boleh. Tidak harus bapaknya. Tidak harus bapaknya langsung. Bisa repot. Karena bapak masih sibuk dengan duit, ya, titip aja ke anaknya. Yang penting sudah ada catatannya kan di situ, zakat siapa, anaknya bawa, Pak, ini zakat dari bapak saya. Oh ya, sah sudah. Toh niatnya udah bapaknya. Tidak usah bapaknya datang niat di depan, amilin di situ, gitu. Nawaitu zakatul fitri, aduh, gak usah. Nanti keliru lagi dengan yang usoli tadi, ya, karena niatnya dalam hati. Nah seperti itu, tidak usah, ya. Tapi kalau misalkan cara niatnya, bolehlah difotokopikan, dibagikan kepada muzaki. Gini cara niatnya, baik secara Arab maupun dengan terjemahannya, boleh. Supaya niatnya benar gitu, ya. Niat zakatnya seperti apa. Tetapi tidak harus dilafadkan di depan amilin. Nah itu Bapaknya. Wih, masih banyak nih. Banyak nih urusannya. Mana lagi? Sampai di sini dulu, Pak. Barangkali ada pertanyaan, ini banyak banget nanti. Kebanyakan ini. Ya, jadi sampai di sini dulu, udah jam 6 pas. Barangkali ada persoalan-persoalan, kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian. Karena kemungkinan kehidupan setiap lingkungan itu berbeda-beda. Nah, ini menjadi persoalan di dalam hukum fikih terutama. Nah, jadi makanya sekali lagi saya katakan kalau dalam urusan fikih ini ada perbedaan pendapat itu biasa. Yang paling rawan tuh sebetulnya perbedaan pendapat bukan urusan fikih, urusan tauhid, Pak. Kalau sudah urusan tauhid, wah tergelincir dikit, udah bubar itu. Bisa batal ubudiah kita. Tapi kalau urusan fikih, gara-gara usoli dengan usoli, kunut dengan kunut, tidak membatalkan sholat kita. Tapi kalau urusan tauhid, antara ikhlas dengan riya saja sudah hancur itu. Hancur, Pak, ibadah kita. Ya. Nah, antara tauhid dengan syirik itu sudah hancur. Nah, itu kalau dalam tauhid itu riskan banget. Makanya dalam tauhid tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, dan tidak ada perbedaan pendapat. Sangat qat'i kalau tauhid. Nah, makanya saya juga kalau berbicara tauhid itu agak sedikit
tegas, saklek. Tapi kalau urusan fikih ya harus kompromis lah gitu ya. Karena ternyata saya buka-buka dari berbagai rujukan tuh, wih narasinya atau redaksinya macam-macam. Tetapi yang pokoknya tetap sama ya, gitu. Contohnya dalam masalah nisab dan haul tetap sama wajibnya itu. Jadi urusan zakat ini harus sampai nisab dan haul. Semua ulama mujtahid sepakat nisab dan haul gitu ya. Sampai di sini Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sekarang itu kan dunia perbankan kan modern ya. Nggih. Ada suatu simpanan emas di satu nisab. Akan tetapi seorang ibu itu menjaminkan sebagai 3D bank itu sehingga nilai dari harta itu nol, maksudnya misalnya di 100 juta sudah dipinjamkan 100 juta itu masih digunakan. Kalau perhitungan hutang itu masih dikatakan satu nisab atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat untuk mendirikan masjid itu kan seingat saya kalau di negara di pas haji itu kan tidak ada masjid untuk Jumatan. Itu yang dikatakan orang bermukim itu jumlahnya 40 itu menetap itu gimana Pak? Oh, masalah Jumat ya. Ya, maksudnya kan ini musola untuk dijadikan masjid, tapi orang yang bermukim itu kurang dari 40 orang itu syarat-syaratnya yang tepat gimana Pak? Oh. Itu aja. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak. Ya. Apa ini di luar tema? Tapi awal dari pembicaraan tadi ada menyangkut masalah nada. Ya. Ya. Nah, kebetulan untuk pribadi saya punya nada. Nadanya apa? Saya punya cucu, agak sedikit bandel. Ya. Nah, akhirnya ya udah pernah di rupiah, udah pernah dimasukin pesantren di Al-Bantani, tapi agak bandel juga. Dia sekolah, akhirnya pindah sekolah, masuk sekolah umum. Ya, STM. Tapi bandelnya masih gitu-gitu aja Pak Ustaz. Sering-sering saya dipanggil karena bapaknya sibuk kerja. Saya dipanggil ke kepala sekolah dan BP-nya. Ya nego-nego lah gitu. Akhirnya untuk memberikan sugesti, saya punya nazar ke cucu saya ini. Bandelnya bukan main. Nanti kalau kamu naik kelas 3 SMA, kamu sabak pada main-main enggak? Oke. Nah, pas naik kelas 3 libur, saya ajak, tapi jarang sama bapaknya. Karena yang bawa saya, emang bapaknya sayang, jarang di rumah Pak ya, kerja kemana-mana. Jadi yang menjadi masalah Pak Ustaz, apakah nadar saya ini waktu itu saya lagi punya duit? Nih, waktu itu saya lagi punya duit. Dan sekarang, ya maklumlah sekarang ini. Apa nadar saya itu berlaku sampai saya mati? Apa nadar saya itu berlaku kapan saya harus punya duit? Itu yang mau saya pertanyakan Pak Ustaz. Nazar katanya janji pada Allah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu? Ya, tiga dulu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang emas Pak ya. Iya. Dengan catatan
pertama sudah nisab dan haul Pak ya. Inilah makanya tidak boleh ditunda. Misalnya sebelum nisab itu kita kan ada kebutuhan gitu. Misalnya Enggak, udah nisab apa belum? sudah nisab tapi belum haul. Belum haul. Nah, ya. Jadi yang pasti ukurannya simpanan emas ini nisab dan haul Pak. Kalau sudah nisab dan haul maka tamakun, maka menjadi jatuh mungkin untuk segera bayar zakat. Udah sampai nisab tapi haul berarti belum tamakun. Tapi kalau sudah haul nanti, Kalau sudah haul itu tetap istilahnya nilai apa? Nilai emas itu istilahnya 0 dikurangi ikutan. ya tadi walaupun punya hutang karena sudah nisab dan haul tetap tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Makanya tadi ketika sudah nisab dan haul jangan dulu digadaikan. Bayar dulu zakatnya 2,5% Pak. Baru setelah itu silahkan gadaikan. Jangan karena waduh, kan nanti kan makanya manusia kadang-kadang gitu Pak kalau tidak dikasih tahu hukumnya ngeles. Kan berkurang nisabnya, kita gadein aja yuk. Gak bisa, Allah nggak bisa dibohongin. Tukang bank ya aja bisa dibohongin. Makanya segera Pak, ya segera. Selama emas itu belum dijual, berarti tiap tahun harus ada Pak. Iya, tiap tahun Pak. Makanya haul ya, haul tuh. Kalau masih tetap nisab seperti itu, tetap disimpan gitu ya, nggak dijual-jual nggak itu tetap. Karena nilainya itu kan tidak berubah, barangnya tidak berubah walaupun digadaikan. Itu berbentuk hutang Pak kalau gadai itu. Beda dengan dijual. Kalau dijual kan pindah ke pemilikan ya. Nah, kalau digadaikan nggak pindah ke pemilikan, itu mengutang, jaminannya itu kan gitu. Makanya tadi walaupun punya utang, tadi dikatakan di awal, tetap ketika sampai nisab dan haul tidak menggugurkan kewajiban zakat. Maka tadi diawali itu dulu. Karena ulama nih kayaknya tahu persis nih. Orang ini suka meles gitu. Makanya di pembukaannya itu dulu dikunci dengan itu. Udah ngerti, nanti suka ngegadein nih. Ini padahal kitab ini dikarang udah lama Pak. Tapi kejadiannya sekarang. Itulah ulama-ulama dulu itu ya. Gitu. Mungkin terjadi juga zaman dulu dan itu selalu berulang. Jadi tetap seperti itu Pak ya. Nah, makanya hati-hati ya. Masih ada sekarang Pak. Berarti awas tuh ya, diingat-ingat ya. Walaupun punya utang tidak mengurangi ya, karena masih utuh. Kepemilikannya terutama Pak. Kepemilikan, karena harta ini kepemilikan yang wajib dizakati ini. Kalau bukan milik kita nggak wajib dizakati. Kepemilikannya. Kalau masalah digadaikan itu hanya jaminan untuk utang, tapi tidak merubah kepemilikan. Ya, kecuali sudah dijual. Itu Pak ya. Kemudian tadi yang kedua agak sedikit berbeda ya. Jumat. Iya. Yang kurang dari 40. musola dijadikan masjid untuk Jumatan, tapi penghuninya kurang dari 40 orang. Bagaimana solusinya itu? Bagaimana? Kan di kantor-kantor itu kan. Di kantor. Apa yang tidak bermukim di situ kan Ya. mungkin lebih dari 40 orang. Iya betul. Jadi itu mungkin dijadikan masjid itu karena di lingkungan jauh itu ada di mana mengetahui pemukiman yang tetap itu gimana? Ya ini pertama adalah berkaitan dengan status tempatnya dulu Pak. Kalau musola yang di kantor itu bukan masjid itu, jangan dikatakan masjid. Pengalaman saya di Kodim itu kan istilahnya hanya kantor itu. Ya. Itu bisa dijadikan masjid itu syarat-syaratnya yang pasti. Iya, makanya syarat-syarat mendirikan masjid ini ada. Yang pertama tentu saja ada mustautin. Mustautin ini adalah orang-orang yang tinggal di tempat itu. Ya. Ada orang mukimin yang mukim di situ. Ya. Itu boleh tempat itu jadikan masjid. Ini pertama berarti syarat mendirikan masjid terlebih dahulu Pak, sebelum sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu hanya boleh dilaksanakan di masjid jami', bukan di musola. Bukan di musola Pak. Ini menurut salah satu pendapat menurut Imam Syafi'i dalam hal ini ya, mazhab Imam Syafi'i. Itu harus di tempat yang mustautin menurut mendirikan masjid. Dan masjid dan sholat Jumat ini dilaksanakan di masjid jami'. Kemudian yang kedua, syarat menjadi masjid ini tidak boleh terputus sholat maktubahnya yang 5 waktu berjamaahnya Pak, harus ada tuh. Makanya hati-hati nih Masjid Baitul Amal ya, wayahna. Walaupun hanya satu imam, satu makmum, harus ada sholat jamaah setiap waktu. Jangan kosong.
Jangan kosong Pak, Baitul Amal nih. Walaupun hanya satu imam dengan satu makmum, tapi sudah berjamaah di masjid. Jangan kosong. Itu syaratnya, ya, tidak boleh. Makanya kalau musola dan sebagainya itu tidak boleh diadakan salat Jumat di situ. Pertama adalah syarat mendirikan masjid terlebih dahulu, ya, masjid itu. Nah, kemudian tadi misalkan ada di perjalanan gitu ya. Kalau orang yang di perjalanan atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan Jum'ah, tidak usah Jum'ah, dohor aja, nggak apa-apa. Orang musafir itu tidak wajib Jumat kok. Orang yang sedang bermusafir itu tidak wajib Jumat, sholat Jumat, nggak wajib. Yang wajib sholat Jumat itu yang mustautin, yang mukim yang ada di tempat itu. Ya misalkan Pak Ketua DKM nih lagi ke NTB misalkan, ke sana sampai ke hotel, waduh sholat Jumat seperempat jam lagi, capek banget, ya udah nggak usah sholat Jumat, istirahat aja, makan aja, ngopi, dohor aja sholat, gitu Pak. Kalau tahu ilmunya enak sebetulnya. Ini sampai, gimana nih, gitu, nggak gimana, ya nggak gimana. Wong itu dibolehkan juga untuk jamaah qashar kok, ya ada keringanan, termasuk sholat Jumat gitu, ya nggak seperti itu. Malah di tempat sendiri malah nggak, di tempat orang lain malah sibuk mau Jumatan, di tempat sendiri santai-santai aja. Ketika di rumah, aduh tibalik ya. Kadang-kadang begitu, termasuk di perjalanan. Saya sering tuh ketika di perjalanan di rest area ya, orang sibuk banget tuh mau sholat Jumat. Saya mau makan, orang lain sholat Jumat saya mau makan Pak. Yuk makan, saya bilang makan. Kok makan Pak? Kita mah nggak wajib sholat Jumat. Ntar aja udah beres kita sholat dohor. Wih enak dengan Bapak mah, enak dengan saya mah. Iya Pak, soalnya kalau sholat Jumat dulu lapar. Alah udah makanya ayo. Dengan saya mah ibadah enak. Akhirnya orang lain pada sholat Jumat kita mau makan Pak di rest area. Mau perjalanan jauh, beres sholat Jumat, kita sholat dohor berjamaah gitu. Enak ya. Kadang-kadang jamaah qashar gitu kan enak ya. Itu adalah keringanan yang Allah berikan, pakai oleh kita ya sebagai rukhsah. Jadi itu Pak ya, hati-hati kalau sholat Jumat ya gitu. Nah, di kantor karena misalkan darurat jauh ke masjid boleh sholat Jumat di situ, tapi jangan disebut itu masjid. Ya, hanya untuk menandakan sholat Jumat aja, tapi bukan masjid ya, tetap itu musola ya. Jangan disebut masjid karena syaratnya berat untuk masjid ini tadi. Tidak boleh terputus sholat fardu berjamaahnya, harus ada terus walaupun berapa orang, dipakai sholat berjamaah maksudnya, makanya disebut masjid jami' gitu ya. Itu Pak ya. Tadi masalah nazar Pak ya. Nah, saya langsung aja fokus kepada nazar ini. Hutang kepada Allah wajib dibayar Pak, kalau belum ditagih seumur hidup kita. Wajib ditunaikan hutang nazar itu, karena ini bisa menjadi persoalan. Makanya kalau bernazar jangan yang berat-berat dah, yang ringan-ringan aja. Kalau anak saya ini misalkan khatam Quran bulan Ramadan ini, saya bernazar mau baca ayat kursi 7 kali, gitu aja ya, ayat kursi. Jangan nanti saya umrohkan kamu, berat nantinya ya. Jadi gimana? Bukan menyanggah, Iya. tapi ada mengganjal. Kenapa? ada mengganjal. Iya. Gimana ya? Kita tawarkan kepada kita. Iya. Nanti kalau kamu naik kelas 3, karena dia bandel beneran Ustaz. Balapan lihat udara. Sampai kecelakaan udah. Sampai saya katakan ke dia waktu saya dipanggil oleh kepala sekolah, kamu kalau naik kelas 3 nanti, kamu saya ajak jalan-jalan ke pantai. Asik diajak jalan-jalan ke pantai. Padang. Ke Padang, ke kampung. Pantai Padang. Padang aja. Ke Padang ke ya. Betulan, saya lagi punya duit. Ya. Saya lagi punya duit. Waktu itu ya. Ya. Bernazar. Dan sekarang, ya keadaan mungkin paham nggak gitu. Waktu itu ketika punya duit nggak ditunaikan itu. Nggak boleh sama orang tuanya. Boleh sama orang tuanya. Oh nggak boleh sama orang tuanya. Dan dia juga
nadarnya itu masih berlaku atau bagaimana statusnya Prof? Tadi maksudnya seperti itu. Oh, Jadi udah mau ditunaikan tapi dilarang oleh orang tuanya. Bah. Nah, bagaimana nadar Pak Norpi ini? Apakah masih berlaku atau tidak? Dan hukumnya seperti apa? Maksudnya begitu. Ya Pak, maksud paham Pak? Paham? Ketangkep Pak. Paham. Ya. Nah ini Apa nazar itu menunggu saya mati? ini Pak, karena yang bernadar ini Bapak, maka tidak bisa dibatalkan oleh orang lain, tidak bisa dihalangi tadi seperti sepanjang nazar itu yang boleh dibatalkan itu nazar yang bersifat maksiat, itu yang boleh dibatalkan Pak. Kalau nazar bersifat kebaikan tidak bisa dibatalkan sampai kita meninggal nanti di akhirat ditagih karena al-wadu dainun, nazar ini hutang. Dia nurut sama orang tuanya Pak Ustaz. Ya berikan pemahaman orang tuanya bahwa ini nazar. Dia nurut sama orang tuanya. Gimana sayanya? Taat kepada orang tua. Dihalangi sama orang tua, dia mau menunaikan tapi dilarang di ini. Gini aja dah, mudah-mudahan Allah inilah jatuhnya kafarah Pak nantinya. Kifarat dalam bahasa kita mah. Kifarat, bayar kifarat, denda dengan cara memberi makan kepada fakir miskin. Udah. Mudah-mudahan itu caranya Pak. Berapa orang Pak? Fakir miskinnya kira-kira. Tergantung besar kecilnya tapi maksimal 60 orang. 60 orang. Ya. Fakir miskin. Fakir miskin. Itu boleh dicicil Pak. Bisa dicicil. Catat. Udah 10 orang nih. Punya duit lagi 10 orang nih. Ya. Itu kifarat namanya Pak. Inilah makanya untuk dengan kifarat dengan denda. Untuk membayar hutang. Kifarat itu untuk membayar hutang, denda. Termasuk hutang nazar tadi. Kalau sudah sulit dilaksanakan. Termasuk kifarat ini dilakukan apabila bernadar masalah maksiat. Nah, orang yang bernadar maksiat ini wajib bayar kifarat Pak. Karena tidak boleh ditunaikan nadarnya. Tapi dia tetap punya janji, punya hutang kepada Allah. Caranya dengan kifarat. Berarti sama dengan kifarat nanti itu Pak. Caranya dengan kifarat. Kalau tidak memungkinkan, daripada nanti Bapak ditagih di akhirat, lebih baik sekarang tunaikan dengan cara mengasih kepada fakir miskin Pak. Fakir miskin ya. Caranya seperti itu. Kifarat Pak ya. Maksimal 60 untuk yang terberatnya. Itu bisa dicicil Pak. Cicil. Iya. Ya memang harus ada penyelesaian Pak. Mumpung di dunia Pak, daripada ditagih di akhirat nanti berepot kita. Ya. Mumpung di dunia. Ya. Silahkan. Nih, contohnya apa? Ada yang tahu? Nazar yang bersifat maksiat. Mungkin ada yang pernah melakukan, hati-hati nih. Mungkin yang pernah melakukan, segera bayar kifarat. Contohnya nazar maksiat apa? Ada? Memberikan contoh? Istri di bulan puasa. Ya? Siang hari. Kenapa? Berhubungan dengan istri di siang hari. Bukan nazar. Nazar yang bersifat maksiat. Kalau tadi kan nazar kebaikan. Nadar kejahatan. Maksiat. Contohnya gimana Pak? Contohnya, kalimat nazarnya. Saya kalau lulus kuliah di pesta teman-teman mabuk-mabukan. Itu. Iya. Pesta miras gitu. Pesta narkoba. Ya gitulah pokoknya. Kalau saya misalkan lulus kuliah, saya akan mengundang teman-teman untuk pesta miras. Tapi disebutkan nazar ya, di situ udah ngucapan nazar. Saya bernadar kalau saya lulus kuliah saya akan pesta miras dengan teman-teman. Nah, nazar ini tidak boleh ditunaikan. Kalau nazar ini dikerjakan dosanya berlipat. Tetapi ini tidak bisa gugur begitu saja. Makanya harus dengan kifarat. Kafarah namanya. Penebusan. Ya, penebusan telah melakukan ism dosa. Jadi setiap derajat negatif positif kudu dibayar. Kudu dibayar. Kalau yang positif berarti sesuai dengan nadarnya. Kalau yang negatif tidak boleh ditunaikan nadarnya, tapi harus dibayar kifarat. Denda karena telah sembarangan berjanji kepada Allah. Tidak boleh berjanji maksiat kepada Allah. Dusun itu namanya ya. Ya, itu makanya dibayar. Itu kalau nggak ditunaikan sampai meninggal Pak, ditagih di akhirat nanti. Dibayarnya pakai apa Pak kalau di akhirat? Ada yang bisa jawab?
Misalkan ya tadi, Pak Nopri tadi, nadarnya belum ditunaikan di dunia, sampai meninggal, nauzubillah. Di akhirat ditagih, kamu dulu pernah bernadar, mau membawa cucumu ke Padang. Tapi belum ditunaikan, sekarang saya tagih. Dengan apa dibayarnya Pak? Kan gak ada duit. Iya, dengan amal perbuatan. Makanya Masya Allah, jangan deh Pak. Waduh, Ramadan kita, tahajud kita, zikir kita, pakai bayar nadar. Habis nanti. Pilot nanti Pak. Minus. Kalau sudah minus gimana Pak? Amalnya habis. Masih punya tagihan. Dibayar pakai apa? Dengan siksa tentunya, dengan dosa. Aduh, berat banget. Makanya udah deh, mumpung ini, cicil dari sekarang. Ada rukhsah kok, kafarah itu tidak sekaligus. Ya. Itu tidak sekaligus. Sesuai kemampuan. Nah, itulah indahnya ya dalam Islam itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani, asal kita tahu ilmunya. Enak Pak kalau kita tahu ilmunya dalam menjalankan ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas itu ringan. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang menyesakkan dada. Ada lagi Bu, Bapak? Ibu, ada yang mau tanya? Silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begini Bos, si A ini baru punya kendaraan, baru beli kendaraan belum ada setahun, dan kendaraan ini bukan untuk mewah, tapi untuk ngegokar gitu kan. Betul. Belum 140, kan berarti tiap bulan harus bayar. Ini angsuran juga, bayar angsuran sebagainya. Apakah sudah wajib untuk dicatat? Ya, sudah. Terima kasih. Ini berarti ya, hati-hati nih yang punya mobil kemudian direntalkan atau dijadikan gokar. Baik motor maupun mobil nih. Motor lu, Maxim, awas. Hitung dengan Bapak ya. Ini Maxim nih punya motor baru pakai Maxim. Berarti kan diusahakan, Pak. Usahakan. Ini hati-hati nih, ada zakatnya. Tetapi pertama sampai nisab enggak? Nisabnya dulu, Bu. Ya, nisabnya seukuran emas. Enggak usah khawatir, Bu. Ada nisab zakat itu dan haul. Ya, gitu. Walaupun tadi punya cicilan ya. Punya cicilan. Makanya walaupun punya hutang, tapi kalau penghasilan daripada gokarnya itu sampai nisab dan haul, tetap wajib zakat. Walaupun cicilan belum lunas. Gak bisa, ini kan cicilannya belum lunas Pak Ustadz. Gak bisa. Lihat, yang pokoknya zakat mana? Nisab dan haul. Begitu dihitung penghasilannya gede juga gokar nih. Setahun udah hampir 120 juta. Nah, nisab tuh 120 juta. Ya, setahun. Dihitung, makanya dicatat Bu ya. Tolong dicatat Bu sekarang penghasilan bulan ini berapa. Pas dihitung, aduh cuman 25 juta. Belum Bu, tenang. Belum sampai nisab. Ya, walaupun sudah haul. 118 juta. Pakai uang aja lah, biar kalau emas kan 78 agak susah. 118 juta. Belum wajib zakat. Kan dikurangi dengan operasional, Bu. Iya. Ada operasional bensin itu ya. Iya. Makanya laba keuntungan bersih itu yang dicatat. Catat. Hari ini sekian terus. Catat Bu, jangan main-main ini. Ya. Catat ya. Catat penghasilanmu hari ini berapa. Siapa tahu ada yang ngasih fee gede nah gitu. Jadi itu ke emas nanti 2,5% ya. Jadi nisabnya ke emas. Nah, hal-hal seperti ini, Pak. Ya, jadi kalau kita sudah tahu kan oh iya belum nyampe nisab, nggak wajib gitu ya. Ingat ini zakat ya, bukan sedekah. Kalau sedekah mah bebas, tidak ada nisab, tidak ada haul. Saya sebagai tanda syukur saya sedekah lah, silahkan. Infak juga begitu, silahkan. Ya. Dan sebagainya. Ya, ini tentang zakat. Yang fardu itu tentang zakat. Maka zakat mah tetap ada dua hal, nisab, haul. Nisab, haul. Gitu. Ada yang lain, Pak? Silakan. Ya. Itu dulu. Yang dekat tiang dulu tuh. Yang Imaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 1 pertanyaan. Orang. Yang pertama terkait najar, kalau misalnya tidak berucapkan apakah itu termasuk najar? Dalam hati. Apa? Yang nggak diucapkan. Oh, nggak diucapkan. Yang tidak terucap apakah itu termasuk najar? Yang kedua, boleh nggak bayar zakatnya dicicil?
Misal sudah diketahui biasanya dari gaji misalnya kita dapat 1 tahun itu misalnya 500 juta. Nah, karena gajiannya per bulan, udahlah inisiatif bayar zakatnya per bulan aja langsung dipotong 2,5% gitu kan. Nah, boleh nggak kayak gitu? Atau memang ada cara lain? Karena khawatirnya misal kalau setahun lah takutnya kepake gitu kan, nanti uangnya habis. Jadi ada inisiatif per bulan, kayak pemerintah kan biasanya per bulan diambil. Terus kemudian pertanyaan titipan dari Pak Aceh. Pak Aceh punya emas 100 gram misalnya kan, satu hari sebelum jatuh tempo emas dijual. Ya, iya. Ini ngeles ini. Ini kebiasaan ini. Udah kebaca ngeles itu. Dapat 1 minggu beli lagi. Ini. Nah, itu balik lagi ke nol apa hitungannya udah masuk ke 1 tahun. Nah, itu namanya muhallil itu. Ya. Ngeles, ngakalin itu. Ngakalin. Allah mah tahu, senyum Allah tuh sir. Kata Allah gini, ketahuan. Emang nggak tahu niat kita, ya. Kecuali tadi darurat kebutuhan yang mendesak nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau nggak ada perlu nggak apa, aman-aman aja. Tapi untuk menghindari haul, jual. Ntar lewat Januari beli lagi. Itu mah ketahuan. Nih dalam hatinya. Jadi sebetulnya dia membohongi diri sendiri. Ya Pak RT mah bisa dibohongin, Pak RT mah. Ketua DKM bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin niat kita. Ya maksud kita. Makanya nggak usah deh. Ya yang bener-bener aja, gitu ya. 2,5% ini ya, gitu. Jangan, supaya nanti berkah dan bisa bertambah nanti itunya simpanannya ya. Jangan ada seperti itu muhalil. Ini muhalil ada juga. Ada juga muhalil ini berkaitan dengan menikahi orang yang sudah talak 3. Nah ini makanya haram Pak, akal-akalan. Orang yang sudah talak 3 kan tidak boleh rujuk. Dia harus diselang dulu istrinya, bukan suaminya. Istrinya diselang dulu nikah dengan orang lain. Kalau kemudian sudah cerai lagi, baru dinikah lagi dengan mantan suaminya. Ini hati-hati nih, saya sering menjumpai kasus ini Pak. Ngadu ke saya, nangis-nangis, gimana Pak Ustadz? Saya udah talak 3, pengen balik lagi. Nggak bisa, saya bilang. Makanya nggak talak tuh jangan main-main, jangan berulang-ulang sampai 3 kali. Talak 3, pengen balik lagi. Terus gimana? Istrimu harus nikah dulu dengan orang lain. Tapi jangan akal-akalan, saya bilang. Nggak boleh pakai muhalil. Misalkan dia gini, umpama ini mah. Nyuruh saya, Pak Ustadz gini aja deh. Gimana kalau dinikahin dulu sama Pak Ustadz, tapi titip ya, jangan diapa-apain. 3 bulan aja, tapi jangan diapa-apain gitu. Udah gitu ceraiin lagi sama Pak Ustadz. Kan boleh dinikahin oleh saya? Nggak boleh. Ini namanya seperti tadi. Kasusnya ngeles. Untuk memenuhi syaratnya nggak boleh. Itu harus nikah secara alami dan biarkan dia berumah tangga. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau istri saya senang dengan suami yang baru, ya pasti milik dia, udah terus. Berarti udah. Nah, itu seperti gitu Pak ya. Nah, untuk sekarang zakat yang dicicil. Zakat yang dicicil ya, iya. Zakat yang dicicil itu, yang boleh dicicil itu tijarah diantaranya. Tijarah ya. Apakah zakat penghasilan ini atau gaji tadi termasuk tijarah atau tidak? Masuknya, gitu. Kalau tijarah perdagangan boleh dicicil Pak. Tidak harus nunggu 1 tahun. Ada dalam kitab ini tadi tidak sempat tersampaikan. Sama Ya. dengan profesi gimana Pak Ustadz itu? Ya. Seperti gaji kan apakah Profesi berarti itu. Zakat profesi. Ya profesi gitu kan. Nah ini. Ya ini kan bisa apa ya? Masuk tijarah nggak di situ? Bukan ya? Zakat penghasilan kan itu mah ya, zakat penghasilan. Jadi di sini kalau di sini yang boleh dicicil itu adalah tijarah. Belum sampai nisab itu boleh dicicil.
belum sampai 1 tahun boleh dicicil. Tapi kayak yang lain seperti emas gitu ya, simpanan nggak boleh, tidak boleh dicicil. Biar aja nunggu nisab, nunggu haul 1 tahun, nunggu haul 1 tahun. Iya, gitu. Nah, bagaimana caranya? Kan tadi kayak zakat penghasilan tadi, kalau memang tidak boleh dicicil, terus bagaimana caranya supaya tadi mengatakan bahwa nisabnya itu dalam 1 tahun dia mempunyai penghasilan 500 juta sebagai contoh. Kan secara hukum nisab dalam 1 tahun itu sudah masuk. Bagaimana itu Pak Ustaz? Maksudnya seperti itu. Ya, berarti nunggu 1 tahun perhitungannya. Ya, nunggu 1 tahun. Nunggu 1 tahun udah sampai nisab di 1 tahun itu, kemudian haul baru dipotong 2,5% zakatnya. Kalau seperti disimpan, gitu. Pak Ustaz? Nah, boleh disimpan. Disimpan. Disimpan untuk jatah zakat misalkan. Ya, disimpan untuk jatah zakat. Nanti dibayarkannya setelah haul 1 tahun. Ya. Disimpan aja. Disimpan di celengan atau apalah, disisain di gaji gitu. Iya bener, bener. Nggak amannya di situ. Ketahuan itu simpanan untuk zakat, diambil sama istri. Nisabnya kurang lagi. Ya. Terus tadi yang pertama nadar tapi tidak diucapkan. Oh, tidak diucapkan ya. Nadar. Yang namanya nadar itu harus diucapkan. Janji itu harus, karena yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah yang sudah terucapkan, Pak. Bukan yang baru gerentas dalam hati. Bukan. Ya, seperti orang mau melakukan kejahatan baru niat dalam hati. Ntar saya mau nyolong itu tuh. Nyolong apa? Kotak amal. Beneran ada yang nyolong. Janganlah, naudzubillah. Atau yang lain aja, Ustaz. Jangan itu ya. Iya, sendal. Itu sendal siapa yang hilang nanti? Iya, khawatir juga ya, diomongin kejadian malah. Itu ada gerentas dalam hati, niat jelek kan? Kalau niat jelek belum, Pak. Belum dihukumi. Ya, belum dihukumi. Terucapkan baru dihukumi. Ya, baru dihukumi. Makanya nadar juga syaratnya itu diucapkan. Saya bernadar. Nah, itu diucapkan. Tapi kalau dalam hati betul-betul belum mengucap ya. Enggak. Belum jadi. Itu ya. Jadi syaratnya itu terucapkan. Baru itu dihukumi. Ya, masih ada? Masih ada? Ya, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya Pak Ustaz. Ya. Sebentar lagi kita mulai bayar zakat. Ya. Kira-kira yang lebih afdol zakat uang atau pakai beras Pak Ustaz? Fitrah berarti ya. Iya. Karena kan kita sudah umum biasanya ada yang bawa uang, ada yang bawa beras. Iya. Jadi gini, kembali lagi ini ada perbedaan pendapat di mazhab Imam Syafi'i itu dengan makanan pokok. Hanya satu-satunya Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan uang. Jadi ini mazhab Hanafi, ya, membolehkan dengan uang. Imam Hanafi. Jadi sebetulnya dua-duanya tidak salah. Karena setelah saya buka dalam kitab ini, dalam Fathul Qorib itu, kalau Fathul Qorib agak saklek dia kepada Imam Syafi'i. Yang ini ada pembahasan disebutkan di sini dalam Fathul Mu'in ini pendapat Imam Hanafinya. Ada tapi tidak sempat saya baca. Ada di sini. Hanya Imam Hanafi. Kalau imam yang lain itu dengan makanan pokok, berarti beras. Nah, kalau kita biasanya kan pengen yang afdol lah, gitu ya. Pendapat jumhur ulama yang paling banyak mana? Kemudian keafdolannya mana berdasarkan kepentingan masing-masing daerah, ya, mana yang lebih utama, kita pilih yang lebih utama, ya, yang lebih utama tentu saja makanan pokok untuk zakat fitrah, karena kalau uang itu sudah ada di zakat mal. Ini persyaratannya berat, soalnya Imam Hanafi juga persyaratannya berat, Pak. Pernah saya bahas kalau tidak salah. Kalau Imam Hanafi konversi zakatnya itu bukan ke makanan pokok bentuk uangnya, tapi ke kurma. Jadi kalau mau pakai uang harus pakai harga kurma, jangan pakai harga beras, mangga. Gitu loh. Biar tepat nih, jangan pakai mazhab Hanafi tapi caranya cara Imam Syafi'i. Nah, ini salah. Contohnya gini. Kalau Imam Syafi'i harus dengan beras. Imam Hanafi boleh dengan uang.
pengen pakai Imam Hanafi dengan uang tapi konversinya ke beras, nggak nyambung. harus konsekuen. Imam Hanafi itu konversinya bukan ke beras, bukan ke makanan pokok, tapi ke kurma. Jadi pakai harga kurma. Kurma yang 2,5 kilogram berapa? Silahkan. Iya. Azwa lagi. Kurmanya yang terbaik, jangan kurma busuk. Yang kiloan gitu jangan. Iya, harus yang bagus. Silahkan Pak, kalau mau pakai uang, tapi konversinya lihat harga kurma 2,5 kilogramnya berapa rupiah. Senilai itulah yang diberikan zakatnya. Mangga. Jangan pakai konversi uang. Nah itu kalau Imam Hanafi seperti itu. Kalau makan pokok jelas 2,5 kilogram. Ya. Mangga itu ya. Silahkan dipilih. Jadi itu namanya tepat, memakai hukumnya tepat. Ini mah pakai Imam Hanafi tapi mazhabnya Syafi'i yang dipakai. Konversinya ke beras. Pengen untung dengan enteng gitu. Ya. Nah itu. Jadi ada dasarnya seperti itu. Ya. Pak. Karena di pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Mangga. Ada lagi Pak, Ibu atau Ibu? Pak Ustadz, Ya. nambah satu lagi tadi. Ya, boleh. Silakan. Berhubungan dengan zakat tadi, kita kan misalnya dikontrak 9 bulan, berarti kan itu belum sampai 1 tahun, tapi kita udah ngumpulin. Berarti kalau sudah sampai 9 bulan terus kita di PHK surplus, bolehkah itu yang kita kumpul buat zakat tadi kita pakai karena nggak nyampe nisabnya gitu, Pak Ustadz? Belum sampai 1 tahun kan? Iya, belum sampai 1 tahun kita sudah selesai. Oh iya. Ya, maksudnya gaji ya Pak ya? Iya, gajinya. Boleh. Boleh Pak. Boleh. Belum sampai 1 tahun, walaupun sudah sampai nisab. Untuk zakat ya. Iya. Kalau untuk sedekah bebas. Karena selama ini kan langsung saya salurin ya tiap bulan langsung saya keluarin aja. Iya. Boleh Pak. Boleh. Kalau belum sampai haul, karena syaratnya itu aja. Nisab haul. Itu aja ukurannya. Ya. Menjadi ukuran bagi kita. Nah, untuk itu, untuk zakat penghasilan, tijarah dan sebagainya itu tetap nisabnya nisab emas. Ukurannya emas 118 juta kalau berbentuk uang atau 78 gram. Ukur ke situ nilainya untuk nisabnya semua. Kecuali binatang ternak dan tanaman itu lain lagi. Tapi kalau zakat profesi, zakat properti, penghasilan, tijarah semuanya ke emas. Termasuk tadi Maxim, kemudian Grab itu ke emas nisabnya untuk jatuhnya zakat. Ya itu Bapak Ibu ya. Masih ada? Alhamdulillah. Ini nggak ada kopi nih. Bendaharanya nggak mau. Pak ya bendahara nih nggak mau ngeluarin nah. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Amal yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup pengajian kita,